Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isun Wong Gresik. Kali ini akan membahas siapa saja yang berhak menerima daging hewan kurban. Sebelum kita memasuki pembahasan itu, marilah bantu subscribe dan like. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja yang berhak menerima daging hewan kurban atau siapa saja yang boleh memakan daging hewan kurban. Untuk rangkuman kali ini ada 5 golongan yang boleh memakan atau menerima daging hewan kurban. Untuk golongan yang pertama yaitu fakir. Fakir ini yaitu orang yang tidak punya pekerjaan, baik lemah atau sudah tua dan lain sebagainya, terus ekonominya kurang. Yang namanya nggak punya pekerjaan ya otomatis nggak punya pemasukan, ya nggak mampu untuk bekerja. Itu yang pertama yaitu fakir. Ini sebagaimana ada keterangan yaitu ayat Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang mana artinya supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepadanya berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian dari hewan kurban dan berilah makan olehmu orang-orang yang fakir. Jadi orang fakir ini berhak mendapatkan daging kurban atau boleh memakan daging kurban. Kemudian yang kedua yaitu orang qani, orang yang tidak meminta-minta. Qani itu ya berkecukupan, dia merasa cukup, atau kalau diperluas ya orang awam yang ekonominya cukup, ekonominya standar lah seperti itu. Makanya dia nggak sampai meminta-minta. Kemudian ada yang mu'tar, yaitu orang yang meminta-minta. Ya mungkin seperti cara Jawa itu orang yang jaluk, wong jaluk itu pengemis. Nah, itu juga berhak. Sebagaimana surat Al-Hajj juga ayat 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yang mana artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu, kemudian apabila telah mati atau disembelih ya, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang tidak meminta-minta atau qani dan orang-orang yang meminta-minta yaitu al-mu'tar. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian, dan semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi untuk golongan yang kedua dan ketiga yaitu qani dan mu'tar. Qani itu orang yang tidak meminta-minta, kalau mu'tar orang yang meminta-minta. Jadi kedua ini boleh memakan daging kurban, berhak mendapatkan daging kurban. Kemudian yang keempat yaitu masakin atau orang miskin. Orang miskin itu atasnya fakir. Kalau fakir tidak punya pekerjaan, kalau miskin punya pekerjaan akan tetapi hasilnya nggak cukup dengan kebutuhan, kurang seperti itu. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi
wa amarahu ay yakasima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakini wala yu'tiya fi tizaratiha minha syai'an. Bahasanya di hadis ini menerangkan yaitu orang miskin itu berhak menerima daging kurban atau boleh mengkonsumsi daging kurban, seperti itu. Jadi kalau diringkas itu ada 5, yang terakhir yaitu sahibul kurban. Jadi orang yang berhak mendapatkan daging kurban atau boleh memakan daging kurban itu ada 5 golongan. Yang pertama fakir, 2 qani, 3 mu'tar, 5 miskin, dan 5 sahibul kurban, orang yang berkurban. Hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban itu apa saja? Untuk yang pertama yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban yaitu yang pertama memakan. Ini sesuai dengan Al-Hajj, yaitu surat Al-Hajj ayat 28 dan 36 tadi yang sudah saya bacakan. Memberikan juga, yang kedua memberikan, yaitu sesuai dengan surat Al-Hajj tadi ayat 28 dan juga 36. Kemudian mensedekahkan, kemudian memanfaatkan kulitnya, kemudian yang terakhir menyimpan dagingnya. Jadi sahibul kurban itu ya boleh memanfaatkan kulitnya, entah itu disuruh dikasih ke musola atau masjid yang tempat kurbannya, nanti bisa dibuat beduk atau bisa dijual sama panitia, nanti dibuat di kebutuhan masjid atau musola itu, disedekahkan ke masjid atau musola itu. Kemudian yang tidak boleh dilakukan sama sahibul kurban yaitu yang pertama menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit, dan lainnya. Kemudian yang B, memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan, tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging kurban. Jadi yang kedua yaitu yang menyembelih hewan atau yang jagal tadi itu tidak boleh dikasih daging hewan kurban dengan akad upah, tapi akadnya sebagai penerima hewan kurban. Kalau akad sebagai upah nggak boleh, tapi kalau akadnya sebagai penerima hewan kurban nggak apa-apa. Nanti kalau kepingin ngasih upah, ya nanti ngasih uang sendiri, jangan berupa daging itu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, saya ini ngasih upah dengan harta saya sendiri, min indina, kata beliau. Jadi itu dari saya sendiri, bukan daging kurban saya kasihkan, enggak. Nah, beliau tetap ngasih, tapi akadnya bukan akad upah, tapi akad penerima, seperti itu. Ya, jadi ada 5 golongan yang penerima hewan kurban yang boleh mengkonsumsi, yaitu pertama fakir, 2 qani, 3 mu'tar, 4 miskin, dan 5 sahibul kurban. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.